Bayangin deh, ada sebuah acara penghargaan yang tujuannya mau merayakan komunitas, tapi malah ujung-ujungnya memecah belah komunitas itu sendiri. Nah, itulah yang terjadi sama VTuber ID Awards. Yuk, kita bedah bareng-bareng drama yang sempat mengguncang dunia VTuber di Indonesia ini. Niatnya sih baik banget ya, mau kasih apresiasi buat para kreator, tapi ternyata eksekusinya justru memicu perdebatan yang wah panas banget dan bikin komunitas jadi terbelah. Gimana bisa sih sebuah acara perayaan malah jadi sumber perpecahan? Mari kita telusuri sama-sama. Oke, jadi semua ini berawal dari satu masalah yang kelihatannya sepele tapi fundamental banget, soal izin. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita masukin nama seseorang ke nominasi penghargaan tanpa nanya dulu ke orangnya? Nah, disinilah percikan api kontroversinya mulai kelihatan. Drama ini benar-benar meledak pas VTuber Keigo lewat sebuah tweet secara publik minta namanya dikeluarin dari nominasi. Cuma satu tweet singkat, tapi langsung jadi pusat dari semua kontroversi yang bakal kita bahas ini. Jadi ini bukan sekedar soal nggak mau ikut kompetisi ya. Buat Keigo ini masalah yang lebih dalam, masalah profesionalisme. Menurut dia, namanya itu adalah brandnya. Nah, brandnya ini dipakai buat marketing acara, buat narik traffic, tanpa ada izin. Disinilah sebuah acara komunitas mulai bersinggungan sama etika bisnis yang serius. Dan disinilah kita lihat dua sisi mata uang dari satu nominasi yang sama. Di satu sisi ada Kigo yang merasa namanya dimanfaatkan. Tapi di sisi lain, ada VTuber Elula yang sampai nangis terharu karena merasa kerja kerasnya selama 4 tahun akhirnya diakui. Ada juga orang tuanya VTuber Nirmala yang bangga banget sampai nyebarin kabar itu di grup keluarga. Beda banget kan dampaknya buat tiap orang? Nah, masalahnya nggak berhenti di soal izin aja, muncul perdebatan sengit lainnya. Sebenarnya penghargaan ini tuh beneran soal kualitas dan talenta, atau jangan-jangan cuma ajang adu banyak-banyakan fans aja? Nah, ini nih yang jadi kekhawatiran utamanya. Kalau pemenangnya cuma ditentukan dari voting fans, ya bukannya yang menang udah pasti yang paling populer, bukan yang paling berbakat? Ini yang bikin banyak talenta-talenta potensial lain jadi ngerasa, percuma, nggak akan menang juga. Sampai muncul istilah award circle. Jadi ada anggapan kalau penghargaan ini cuma bakal muter-muter di antara nama-nama besar yang itu-itu aja. Persepsinya, ajang ini bukan buat cari bintang baru, tapi cuma buat negesin lagi popularitas mereka yang udah di atas. Tapi di tengah semua tuduhan soal kontes popularitas ini, muncullah satu nama yang jadi semacam pembelaan yang nggak terduga. VR Cema. Siapa sih dia ini? Dan gimana perannya bisa mengubah cara kita mandang proses nominasi ini? Ternyata, nominasinya itu nggak asal tunjuk loh. Keterlibatan VR Chama ini membuktikan kalau ada proses seleksi yang basisnya data. Coba bayangin, ini kayak ada pencari bakat yang nggak cuma lihat jumlah view, tapi benar-benar menganalisis siapa aja kreator yang punya dampak dan pengaruh signifikan di komunitas. Jadi ada lapisan objektivitasnya. Pada akhirnya ini tuh dilema klasik kan, mau pakai sistem voting fans, risikonya jadi kontes popularitas. Tapi di sisi lain, di dunia hiburan kan dukungan fans itu segalanya. Mau pakai juri ahli, mungkin bisa lebih objektif, tapi siapa yang bisa jamin jurinya nggak bias atau cuma milih teman-temannya aja? Ini tarik ulur yang terjadi di hampir semua ajang penghargaan. Jadi, dua kontroversi besar ini, soal izin dan soal popularitas, akhirnya menciptakan badai yang cukup besar di komunitas. Kebingungan, frustrasi, semua campur aduk. Dan garis perpecahan pun mulai kelihatan jelas banget. VTuber Reon, salah satu figur di komunitas, kayaknya berhasil ngerangkum kebingungan semua orang. Dia bilang VTuber besar ngeluh dinominasiin, dibilang salah. VTuber kecil bersyukur dinominasiin, dibilang salah juga. Jadi maunya gimana sih? Ini benar-benar cerminan frustrasi banyak orang. Komunitas jadi terbelah jadi dua kubu yang kalau dipikir-pikir, dua-duanya punya poin yang bisa dimengerti. Di satu sisi, ada yang mati-matian bela hak kreator atas brand mereka sendiri. Di sisi lain, ada yang membela semangat komunitas yang tujuannya mau saling merayakan. Dua nilai yang sama-sama penting, tapi sekarang malah berbenturan. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan penting. Apakah semua drama dan keributan ini sebetulnya bisa dihindari? Banyak juga yang mengkritik cara Keigo menyampaikannya. Kenapa harus lewat tweet yang bisa dilihat semua orang? Kenapa nggak lewat DM atau email pribadi ke panitia? Mungkin niatnya mau bikin pernyataan sikap yang tegas, tapi ya nggak bisa dipungkiri juga. Langkah ini bikin skala konfliknya jadi jauh lebih besar, dari masalah personal jadi drama satu komunitas. Oke, dari setiap kekisruhan pasti ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Jadi apa sih yang bisa kita ambil dari semua drama ini supaya kedepannya bisa membangun komunitas yang lebih kuat dan lebih dewasa? Solusinya tuh sebenarnya sederhana dan semuanya berakar pada satu hal, komunikasi.
Mulai dari yang paling dasar, minta izin dulu. Terus, sediain jalur komunikasi yang privat yang gampang diakses supaya kalau ada masalah bisa dibicarain baik-baik. Dan terakhir, transparansi. Jelasin aja prosesnya dari A sampai Z. 3 langkah ini aja udah bisa mencegah banyak banget drama di masa depan. Dan pada akhirnya, ceritanya punya resolusi yang baik kok. Panitia secara profesional menghapus nama Keigo dari nominasi. Dan acaranya tetap berjalan lancar. Ini membuktikan kalau di balik semua keributan itu, niat baik dari kedua belah pihak tuh sebenarnya tetap ada. Jadi, ini tuh bukan kisah tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Sama sekali bukan. Ini lebih ke semacam growing pains, fase pertumbuhan dari sebuah komunitas yang lagi bertransisi, mencari keseimbangan antara semangat kekeluargaan yang santai dengan tuntutan profesionalisme yang makin tinggi. Pertanyaan ini nggak cuma relevan buat komunitas VTuber, tapi buat kita semua yang hidup di era kreator ini. Gimana caranya kita menyeimbangkan antara semangat perayaan yang spontan dan tulus dari komunitas dengan kebutuhan profesionalisme yang menuntut adanya izin dan persetujuan? Nah, menemukan jawaban dari pertanyaan ini kayaknya bakal jadi kunci buat masa depan banyak komunitas online.